Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainani Nurhanida, NIM 230201020032. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah manajemen operasional, yang dimana pada soal mengenai tentang analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi, yang dimana analisis rantai pasokan adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap semua aktivitas yang terlibat dalam pergerakan barang atau jasa, dari sumber awal hingga sampai ke konsumen akhir. Ini mencakup segala sesuatu, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penjualan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya itu ada analisis rantai pasokan berperan penting dalam penentuan lokasi fasilitas produksi dengan cara ada 4 cara, yaitu satu, mengidentifikasi aliran material dan informasi. Dengan memahami aliran material dan informasi dalam rantai pasokan, perusahaan dapat mengidentifikasi titik-titik yang paling kritis dan memerlukan lokasi kualitas yang strategis. Yang kedua, menganalisis biaya logistik, yang dimana analisis biaya logistik ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi lokasi yang dapat meminimalkan biaya transportasi dan biaya penyimpanan. Dan selanjutnya itu ada mengevaluasi kinerja pemasok, yang dimana evaluasi kinerja pemasok membantu perusahaan memilih lokasi yang dekat dengan pemasok yang handal. Dan yang terakhir itu ada mengukur tingkat pelayanan pelanggan. Analisis tingkat pelayanan pelanggan membantu perusahaan memilih lokasi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Dan selanjutnya ada tujuan analisis rantai pasokan, yang dimana di sini ada efisiensi, yaitu mengurangi biaya operasional melalui optimasi proses dan kecepatan pengirim, memastikan produk sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat waktu. Dan ada kualitas produk, menjaga dan meningkatkan kualitas produk karena untuk menarik peminat konsumen. Dan ada kepuasan pelanggan, memastikan kebutuhan dan keinginan pelanggan terpenuhi supaya konsumen dapat kembali lagi ke produk yang kita miliki. Selanjutnya ada penentuan lokasi fasilitas produksi, yang dimana merupakan salah satu keputusan strategis penting dalam manajemen rantai pasokan. Pemilihan lokasi yang tepat dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan melalui efisiensi biaya, peningkatan layanan kepada pelanggan, dan kedekatan dengan sumber daya yang dibutuhkan. Dan selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi fasilitas produk. Tujuannya ada 5. 1. Biaya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu biaya tanah, bangunan, tenaga kerja, transportasi, utilitas, dan pajak. Pasar yaitu ada kedekatan dengan pasar, potensi pertumbuhan pasar, dan karakteristik konsumen. Yang ketiga ada sumber daya. Sumber daya ada ketersediaan bahan baku, tenaga kerja tampil, dan infrastruktur. Dan yang keempat itu ada pemerintah, kebijakan pemerintah, insentif, dan regulasi. Dan yang terakhir itu ada lingkungan, di mana lingkungan itu ada dampak lingkungan dari operasional fasilitas. Itu proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ada 4. Satu, pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data itu mengumpulkan informasi tentang berbagai lokasi potensial. Dan yang kedua, evaluasi alternatif, yaitu untuk menggunakan metode dan teknis analisis untuk mengevaluasi alternatif lokasi. Yang ketiga, itu mengambil keputusan, memilih lokasi terbaik berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dan yang keempat atau yang terakhir, implementasi. Implementasi itu untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan fasilitas di lokasi yang terpilih. Dan yang selanjutnya itu ada metode penentuan lokasi fasilitas produk, yang dimana pada
metode kuantitatif ini ada metode titik berat menentukan lokasi berdasarkan pusat gravitasi dari permintaan. Dan yang kedua ada metode faktor terbobot, memberikan bobot pada setiap faktor yang relevan dan menghitung skor total untuk setiap lokasi. Dan yang terakhir itu ada program linear, yaitu memformulasikan masalah penentuan lokasi sebagai model matematika dan menyelesaikan menggunakan perangkat lunak. Dan selanjutnya ada metode kuantitatif analisis. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari setiap lokasi. Dan yang kedua itu ada matriks keputusan, di mana matriks keputusan ini membandingkan berbagai alternatif lokasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dan selanjutnya itu ada contoh perhitungan atau metode terbobot, yang dimana sebuah perusahaan ingin membangun pabrik baru dan memiliki 3 pilihan lokasi, lokasi A, lokasi B, dan lokasi C, yang dimana pada faktor yang dipertimbangkan adalah biaya, kedekatan dengan pasar, dan ketersediaan tenaga kerja. Setiap faktor diberikan bobot sebagai berikut. Biayanya sebesar biaya bobot 0,4 dan kedekatan dengan pasar bobotnya 0,3 dan ketersediaan tenaga kerja bobotnya 0,3. Contoh perhitungan metode terbobot, perhitungan lokasi di A 0,480 ditambah 0,390 ditambah 0,3 dikali 75 sama dengan 80,5. Sedangkan di lokasi B 0,475 ditambah 0,385 ditambah 0,3 dikali 90 maka hasilnya 81,5. Dan di lokasi C 0,485 ditambah 0,370 ditambah 0,3 dikali 80 maka hasilnya 79. Berdasarkan perhitungan di atas, lokasi B memiliki skor yang paling tinggi atau yang tertinggi sehingga merupakan pilihan yang paling baik. Di sini ada datanya biaya di lokasi A 80 dan di lokasi B 75, sedangkan di lokasi C 85. Kedekatan dengan pasar di lokasi A 90, di lokasi B 85, dan di lokasi C 70. Ketersediaan tenaga kerja di lokasi A 75, dan di lokasi B 90, dan di lokasi C 80. Mungkin sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.